wabarakatuh. Salve. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Terima kasih atas kesempatannya pada kesempatan ini. Saya akan berbagi pemahaman terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini sekolah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar membentuk budaya positif. Konsep inti budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Jan Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, dan kata disiplin juga berakar dari kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid. Yang berikut, hubungan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sifatnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Yang kedua, mendorong menyalahkan diri. Yang berikut, anak belajar menyembunyikan kesalahan, dan peraturan dibuat oleh guru sendiri, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Sedangkan konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dan mendorong kepatuhan atau kesepakatan kelas. Anak belajar taat pada peraturan. Peraturan dibuat oleh guru dan murid yang muncul dalam keyakinan kelas dan mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Sedangkan restitusi merupakan upaya yang dilakukan agar murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, mendorong disiplin positif, murid belajar memecahkan masalah, dan dibuat oleh murid sendiri, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Motivasi perilaku manusia. Menurut Jan Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ketika disuruh, ya saya tidak mau ikut karena saya mau lebih nyaman dan saya tidak mau kena hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita mau berbuat sesuatu kalau kita mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau tidak dapat berarti kita tidak mau membuatnya itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini murid kita. Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, kita mau menganggap murid kita dan mau mengembangkan motivasi perilaku murid kita dengan motivasi yang beberapa. Pertama, kedua, atau ketiga.
Yang berikut dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ketika anak-anak misalnya di dalam kelas, ketika anak-anak kita mengajarkan budaya antri atau ribut, kita sering menjanjikan sebentar harus diam supaya ibu kasih hadiah. Yang duduk tenang pasti ibu akan kasih hadiah. Berarti di sini kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak akan diam jika kita tidak memberikan hadiah. Berarti kita beranggapan bahwa anak-anak kita tidak mampu melakukan itu tanpa diberi hadiah. Yang berikut, dalam kehidupan setiap hari anak didik kita ada kebutuhan dasar yang dinamakan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini kebutuhan pokok. Contoh kasus yang terjadi di sekolah ialah ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Maka kita dapat mengetahui bahwa anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Dengan demikian, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh anak ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love dan belonging, termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya. Biasanya mereka akan semangat untuk belajar karena suka pada gurunya. Teman sebaya sangatlah penting bagi mereka. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar, misalnya seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Yang berikut, kebutuhan penguasaan. Penguasaan atau power merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya kita ada di dalam kelas itu, biasanya dia selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Ketika disuruh tugas, saya mau menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ketika menemukan anak seperti ini, berarti dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan freedom yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contohnya, menu yang sama setiap hari dikasih oleh ibunya, di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Hal tersebut dia lakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan akan kebebasan.
Contoh hal lain ketika dalam pembelajaran, ketika dikasih kamu belajar seperti ini, dia bilang ibu tidak, saya mau seperti ini. Mungkin anak itu dia lebih suka bebas belajar dengan hanya melihat gambarnya saja, dia bisa memahami. Tergantung bagaimana kita guru memilah bagaimana penguasaan atau kebutuhan apa yang sedang mereka perjuangkan. Yang berikut, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan atau fun adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan. Contoh kasus di sekolah dasar yaitu ketika ada anak yang sedang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Yang berikut, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Posisi penghukum. Pada posisi ini, guru berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang. Dan hukuman ini bersifat verbal atau fisik. Dampak dari hal ini adalah murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru tersebut. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun menyalahkan murid. Dampaknya adalah merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Misalnya ketika anak sudah berbuat salah, kita mulai dengan kata-kata yang lebih tenang. Ayolah, kenapa kamu tidak buat? Apakah kamu tidak tahu ketika kamu tidak membuatnya, saya pasti akan mendapat marah dari kepala sekolah. Ini akan membuat murid kita merasa mereka itu bersalah. Namun dampaknya mereka akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang berikut, posisi teman. Pada posisi ini guru berbicara dengan suara ramah, akrab dan cenderung bersenda gurau. Posisi ini memang sedikit membantu, tetapi jangan terlalu berlebihan, karena bisa juga akan menjadi bahwa anak itu akan menjadi bersikap yang lebih tidak baik lagi terhadap kita guru. Kalau kita memposisikan diri sebagai posisi teman, maksudnya bisa membatasinya. Kemudian yang berikut, posisi pemantau monitor. Pada posisi ini guru mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Ketika dia membuat kesalahan hari ini, saya hanya catat, kemudian hanya menghitung datanya, bisa baru dirangkum. Dan yang terakhir, posisi manajer. Posisi ini merupakan posisi yang disarankan untuk membimbing murid agar memiliki sikap disiplin, mandiri, tanggung jawab dan memecahkan masalah. Dan ini nanti muncul ke dalam segitiga institusi, dan posisi ini akan nampak dalam menyelesaikan anak yang bermasalah. Yang berikut, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Dan contohnya itu saya sudah buat di kelas 4 bersama dengan guru kelas 4 dan siswa kelas 4 dengan melalui 5 langkah ini. Yang pertama, meminta siswa untuk menulis keyakinannya masing-masing di kertas. Kemudian, membahas keyakinan yang telah ditulis oleh siswa, memilah keyakinan kelas itu, mengubah keyakinan kelas agar menjadi kalimat yang positif, dan yang berikut menyepakati keyakinan kelas.
kita garis saja dari siswa. Biarkan bahasa yang mereka tulis itu menurut bahasa mereka. Nanti kita pilih dia, dan yang terakhir itu kita bisa mengubah dia menjadi kalimat yang positif. Nah, ini contoh-contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu di dari siswa, setelah tulis siswa tempel, kemudian dibacakan dan ditulis, dan muncul yang terakhir itu peraturan kelas. Di sebelah kanannya itu kalimat positif, dan kalimat positifnya ini yang menjadi keyakinan kelas 4 yang akan ditulis dan ditempelkan serta disepakati bersama untuk dilaksanakan oleh siswa kelas 4 selanjutnya. Yang berikut, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan antara guru dan orang tua atau siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Nanti kita memberitahu semua bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang lumrah bagi semua orang, karena kita bukan manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini setiap perilaku pasti ada alasan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap ini, bahwa setiap anak yang membuat kesalahan itu pasti punya alasan tertentu. Misalnya dia terlambat, dia sering ganggu teman, dia sering bully teman, pasti ada alasan tertentu dia melakukan itu. Nanti sebentar ada videonya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di sini murid diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, dan nampak itu kembali pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ketika anak membuat kesalahan, kita tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Masih ingatkah keyakinan kelas? Masih. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar ketika kamu membuat kesalahan ini? Pasti mereka akan menjawab sendiri, oh, keyakinan kelas yang ini. Kemudian kita mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Yang berikut, silakan Bapak Ibu nonton video. Ini video penerapan segitiga restitusi yang saya buat dengan siswa. Ini contoh video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat bersama siswa, tapi memang volume suaranya tidak terlalu jelas. Ini kasus yang pertama, anak ini yang sering terlambat datang ke sekolah, dan saya berusaha untuk menerapkan melalui segitiga restitusi.
mulai dari memberikan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini tanggapan dari siswa kasus pertama tadi. Ini kasus yang kedua yang dia itu menjadi kembali ejek, maka dia marah. Saya tanya kenapa dia marah, muncul di validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Setelah ini berarti hanya keyakinan. Setelah buat salah apa yang dilakukan? Tanggapan siswa yang kedua. Yang berikut dengan dinontonnya video tentang penerapan segitiga institusi tadi, maka berakhirlah kegiatan tentang pembagian pemahaman terkait diseminasi tentang budaya positif disiplin di sekolah. Mari saya mengajak Bapak Ibu agar kita menempatkan diri untuk menjadi dengan posisi kontrol seperti bagian yang mana, dengan penerapan yang paling penting, dengan penerapan segitiga institusi dalam kehidupan setiap hari bersama siswa ketika siswa membuat kesalahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Salam, salve, salam kebajikan, salam Pancasila.
dan terima kasih.